Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisa Penilaian Studi Kelayakan Bisnis PT Mayora Indah Tbk. Adapun nama kelompok terdiri dari 1. Dini Dewi Sartika Simatupang, 2. Holita Dewi Sundari, 3. Alivia Safara. Analisa penilaian studi kelayakan bisnis PT Mayora Indah terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek pemasaran, 2. aspek teknis, manajerial, operasional, 3. aspek ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, profil singkat perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Mayora Indah Tbk dengan kode MYOR. Alamat perusahaan Jalan Tomang Raya 2123 Jakarta Barat, Gedung Mayora. Alamat email hermawan@mayora.co.id. Alamat website yaitu www.mayora.com atau www.mayoraindah.co.id. Terdapat nomor telepon, nomor fax, nomor NPWP di dalam perusahaan ini. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha utama yaitu industri makanan ringan di sektor consumer goods industry dan subsektor food and beverage. Biro Administrasi Efek PT Edi Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1977 dalam kegiatan usaha perseroan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holita Dewi Sundari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Dini Dewi Sartika Simatupang. Baiklah, di sini yang pertama dari beberapa aspek yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada aspek pemasaran. Nah, adapun isi dari aspek pemasaran ini adalah pertama itu ada produk. Nah, sebenarnya banyak produk yang dikeluarkan oleh PT Mayora Indah, tetapi pada makalah ini kami memfokuskan membahas 3 produk. Yang pertama itu ada divisi biskuit, yang kedua itu ada divisi kembang gula atau permen, yang ketiga ada divisi wafer. Nah, berikut di sini bisa kita lihat ada daftar harga. Nah, di sini ada daftar harga yang telah dikeluarkan oleh PT Mayora untuk beberapa divisi mereka. Bisa kalian lihat pada kolom tersebut. Nah, di sini tuh ada distribusi. Distribusi ini dimaksudkan adalah sekelompok organisasi yang saling ketergantungan. Nah, di saluran distribusi ini ada terbagi dua. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu yang dilakukan dari PT Mayora langsung kepada konsumen. Nah, yang kedua itu distribusi tidak langsung, yang dilakukan dari perantara produsen ke konsumen. Nah, distribusi yang dilakukan PT Mayora ini adalah distribusi tidak langsung. Baiklah, di sini seperti produsen itu seperti PT Mayora yang dikeluarkan dari kayak Energen melakukan penyaluran kepada konsumen untuk meningkatkan produk-produk yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada promosi. Untuk mengenal lebih dekat bagaimana PT Mayora ini, bisa kalian lihat dari berita, acara, video, foto, ataupun iklan. Nah, selanjutnya aspek yang kedua itu ada aspek teknis, manajerial, operasional. Nah, aspek teknis manajerial operasional ini yang pertama itu ada kita untuk mengetahui siapa saja yang pemilik dari PT Mayora ini, siapa saja yang bergerak yang untuk mengelola PT Mayora ini. Di sini ada sekretaris korporat, bisa kalian baca di situ siapa namanya dan apa jabatannya. Nah, ada direktur utama, ada komisaris utama. Nah, selanjutnya itu setelah kalian mengenal struktur organisasi operasional manajemen perusahaannya, kalian bisa melihat di situ ada aspek kepemilikan perusahaan. Nah, per tanggal 31 Desember 2013, karena kami mengambil data pada tahun 2013, pemilik saham yang terbesar yang menyalurkan sahamnya kepada PT Mayora ini ialah PT Unita Braindo. Dan selebih dari itu dimiliki oleh masyarakat yang terdiri dari pemegang saham. Nah, di sini juga setelah ada aspek kepemilikan perusahaan, di situ juga ada budaya organisasi perusahaan. Budaya organisasi saat ini mulai dikategorikan sebagai hal yang penting dalam membantu pencapaian tujuan perusahaan.
Tujuannya karena budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman karyawan dalam bekerja pada PT Mayora Indah. Memiliki budaya organisasi yang baik akan mengedepankan hubungan baik dan harmonisasi. Nah, selanjutnya ada jumlah tenaga kerja. Untuk pada tahun 2013, jumlah karyawan seluruhnya adalah 9.594 atau bertambah 2.409 orang dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 7.185 orang. Dan yang terakhir itu ada jumlah tenaga kerja, lalu ada produksi. Produksi di sini itu proses-proses pembuatan produksi yang kita sebutkan yang di atas pertama itu ada biskuit, kembang gula, dan wafer. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana cara membuat biskuit, bagaimana cara membuat kembang gula, dan bagaimana membuat produksi wafer. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan menjelaskan gimana cara membuat wafer. Bahan baku yang paling terutama itu seperti terigu, susu, telur, dan lain-lain dicampur dan diaduk sehingga menjadi adonan butter. Setelah melalui cetakan dan oven, adonan tersebut menjadi lembaran-lembaran wafer, kemudian diberikan lapisan krim, dilakukan berlapis-lapis. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan untuk aspek ekonomi dan keuangan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alifia Sapara. Baiklah, ada salah kata mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Safara. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang ada di PPT, yaitu tentang aspek ekonomi dan keuangan. Pada slide ini sudah ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Untuk melihat laporannya lebih jelas, bisa dilihat pada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang kondisi keuangan perusahaan. A. Kondisi laba rugi PT Mayora Indah Tbk selama 5 periode. Perbandingan antara target atau proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai atau realisasi mengenai pendapatan, laba, dan struktur pemodalan. Target pendapatan yang ingin dicapai oleh perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar 12 triliun rupiah. Dan perseroan telah berhasil meraih jumlah penjualan sebesar 12,02 triliun rupiah. Dari total pendapatan itu, laba yang ditargetkan untuk dicapai adalah sebesar 1,1 triliun rupiah dan realisasi perolehan laba usaha yang berhasil didapat oleh perseroan sebesar 1,3 triliun rupiah. Dari laba usaha tersebut, perseroan berhasil mendapatkan laba bersih lebih besar dari angka yang ditargetkan, yaitu menjadi 1,014 miliar rupiah atau 182 miliar rupiah. Lebih tinggi dari yang ditargetkan, yaitu sebesar 832 miliar rupiah. E. Kondisi perkembangan kas PT Mayora Indah Tbk selama 5 periode. PT Mayora Indah Tbk selalu melakukan pengembangan produksi yang membuat pendanaan dan biaya selalu meningkat. Tapi PT Mayora Indah Tbk selalu mempunyai target profit dan pendapatan selalu melebihi target yang ditargetkan sejak awal. Keluar masuknya kas PT Mayora Indah Tbk selalu dijaga kestabilannya. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.